Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil riset kami, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Ayam Broiler Saputra. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya, yaitu ada saya, Muhammad Nabil Fatur Rahman, dan Muhammad Arsi, Deva Rifki Januar, Alan Fakih Pratama, dan Muhammad Fakih Raihan. Baik, untuk memulai materi pertama, saya yang akan membukanya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Nah, jadi menurut Darmawan, Prayogi, dan Nurgia Tiningsih, ayam broiler adalah hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas sebagai penghasil daging. Nah, pertumbuhannya cepat dengan konversi makanan yang irit dan siap dipotong pada usia yang relatif muda, yaitu hanya 5-6 minggu. Nah, sudah dapat dipanen dengan berat badan antara 1,2 sampai 1,9 kg per ekor. Ayam broiler yang baik yaitu ayam yang sehat, badan baik, kualitasnya yang baik, dan daging seimbang atau proporsional. Nah, ayam broiler yang paling banyak diproduksi oleh masyarakat adalah jenis pedaging dan jenis petelur. Oleh karena itu, di dalam masyarakat ayam broiler hanya dikenal dua jenis, yaitu ayam ras pedaging dan jenis yaitu ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, tempat riset yang kami lakukan yaitu adalah tempat ayam broiler Saputra. Nah, usaha ayam broiler Saputra merupakan usaha di bidang peternakan dan merupakan salah satu usaha yang berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat. Nah, kan tetapi proses transaksi jual beli yang terjadi masih dilakukan secara manual pada umumnya. Proses manual ini tentunya sedikit kurang efisien jika pesanan dari pelanggan sedang ramai karena bisa mengakibatkan kekeliruan pada pesanan. Maka dari itu, kami di sini akan membangun sebuah sistem yang tentunya akan mempermudah untuk proses transaksi jual beli yang ada di usaha ayam broiler Saputra tersebut. Nah, untuk permasalahan yang ada di ayam broiler Saputra adalah pertama, prosesnya yang masih manual seperti pada umumnya, sehingga transaksi jual beli terasa kurang maksimal. Contoh, pada saat terjadi pemesanan jika sedang ramai pembeli. Nah, yang kedua, berpeluang membuat keliru pada pesanan karena karyawan yang sudah sulit untuk melayani pelanggan yang terlalu banyak atau pelanggan yang sudah terlalu ramai. Nah, yang ketiga, pelanggan yang ingin membeli ayam dalam jumlah yang banyak, terkadang pelanggan tersebut terhalang jarak yang jauh. Jadi mereka sulit untuk memesan ayam. Nah, yang keempat, rentan terjadi kecurangan oleh oknum karyawan di dalam proses transaksi jual beli. Jadi, dalam proses manual ini masih bisa terjadi rentan kecurangan oknum karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Nah, selanjutnya ada analisa sistem berjalan. Nah, yaitu ada proses bisnis. Nah, jadi proses bisnis ini yang pertama adalah melakukan pemesanan ayam. Itu pelanggan memesan ayam, ingin berapa ekor ke meja depan atau manajer operasional. Nah, lalu manajer operasional mengecek ketersediaan ayam sesuai dengan pesanan. Jika tersedia pesanan akan dicatat dan dikonfirmasi. Jika tidak tersedia pesanan akan dibatalkan. Nah, yang kedua, pesanan diterima oleh manajer operasional dan akan mengkonfirmasi ke bagian sembelih. Nah, lalu bagian sembelih menerima konfirmasi dan akan mengeksekusi ayam sesuai dengan pesanan dan akan diberikan ke bagian cabut bulu. Lalu bagian cabut bulu menerima ayam yang sudah disembelih dan akan membersihkan bulu ayam tersebut. Nah, jika sudah, ayam yang telah dibersihkan akan diberikan ke manajer operasional. Lalu manajer operasional akan membuat nota rangkap 2. Nah, selanjutnya itu ada proses pembayaran. Nah, pada proses ini, pelanggan akan diinformasikan total harga melalui nota putih dan melakukan pembayaran ke manajer operasional. Nah, manajer operasional akan memberikan ayam yang sudah dipesan, sedangkan nota merah akan disimpan untuk catatan transaksi penjual harian. Nah, itu yang terakhir, proses pembuatan laporan. Nah, manajer operasional akan membuat laporan penjualan bulanan sesuai dengan catatan transaksi penjualan yang ada. Lalu laporan penjualan bulanan akan diserahkan kepada pemilik. Nah, ini untuk gambaran untuk activity diagram pada proses bisnis. Yaitu yang pertama kita melakukan start di sini, melakukan pemesanan, mengecek ketersediaan. Nah, jika tidak tersedia, maka manajer operasional akan memberikan konfirmasi ke pelanggan menerima konfirmasi.
Nah, jika pelanggan ingin memesan kembali, maka akan kembali melakukan pemesanan. Jika tidak, maka akan flow final. Nah, jika tersedia, manajer operasional akan mencatat pemesanan, lalu memberikan konfirmasi ke bagian sembelih menerima konfirmasi, lalu mengeksekusi ayam, dan menyerahkan ayam ke bagian cabut bulu menerima ayam, lalu membersihkan bulu ayam dan memberikan ayam ke manajer operasional. Nah, manajer operasional akan menerima ayam, lalu membuat nota 2 rangkap. Nah, untuk nota putih akan diberikan ke pelanggan. Nah, pelanggan akan menerima nota putih, lalu melakukan pembayaran, dan manajer operasional menerima pembayaran, lalu menyerahkan ayam ke pelanggan, dan pelanggan pun menerimanya. Nah, untuk nota merah agar bisa membuat laporan penjualan, dan laporan penjualan akan diserahkan ke pemilik. Lalu pemilik akan menerima laporan penjualan lalu finish. Nah, selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan. Nah, untuk dokumen pemasukan ada catatan pemesanan. Nah, jadi fungsinya yaitu untuk mencatat pesanan dan sumbernya dari manajer operasional. Nah, tujuan untuk mengonfirmasi ke bagian sembelih. Nah, medianya itu buku, dan frekuensinya setiap ada pemesanan, dan jumlahnya 1 rangkap, dan bentuknya dalam lampiran B2. Dan selanjutnya ada spesifikasi dokumen keluaran. Itu ada nota. Jadi nama dokumennya adalah nota, dan fungsinya sebagai alat bukti pembayaran dan pemesanan. Nah, sumbernya adalah dari manajer operasional, tujuan pelanggan. Nah, media kertas dan frekuensinya setiap ada pemesanan. Jumlah ada 2 rangkap, bentuknya ada lampiran B2. Nah, yang kedua ada laporan penjualan. Itu nama dokumen laporan penjualan, fungsinya digunakan sebagai laporan penjualan, sumbernya yaitu manajer operasional, tujuannya ke pemilik, jadi dan medianya buku. Dan frekuensinya setiap bulan, jumlahnya 1 rangkap, dan bentuknya lampiran B1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsi dengan NIM 1220108. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan. Nah, yang pertama ada use case diagram. Jadi ini merupakan perancangan sistem penjualan dari perusahaan yang sudah kami riset. Di mana di sini, di sini ada 2 aktor. Yang pertama ada admin, dan yang kedua ada manajer operasional. Di mana admin dapat mengolah data barang, mengolah data user, mengolah data pelanggan, dan yang terakhir dapat melihat data laporan penjualan. Akan tetapi sebelum mengelola data tersebut, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, aktor yang kedua yaitu ada manajer operasional, di mana manajer operasional dapat mengelola data pemesanan pelanggan, lalu mengelola data pembayaran, dan yang terakhir mengelola laporan penjualan. Sama seperti admin tadi, manajer operasional harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini ada deskripsi use case diagram. Yang pertama ada skenario use case, di mana nama dari use case-nya yaitu melakukan login. Lalu ada requirements, di mana requirements ini user harus melakukan login. Nah, untuk goal atau tujuan, jadi tujuan dari skenario use case ini, user dapat melakukan atau dapat masuk ke halaman admin. Lalu precondition, di mana user belum melakukan login. Lalu post condition, user sudah masuk ke halaman login, dan apabila gagal akan muncul gagal masuk halaman login. Di mana pada skenario use case ini yang sebagai primary aktor yaitu seorang user. Lalu ada main flow atau tahapan ya, atau urutan. Di mana yang pertama user masuk ke halaman login. Nah, setelah masuk ke halaman login, user mengisi form login. Nah, setelah mengisi form login, sistem akan mengecek apakah user terdapat di database atau tidak. Nah, jika ada akan diarahkan ke halaman admin. Nah, jika tidak, maka akan ada pemberitahuan login gagal. Lalu yang kedua ada mengelola barang. Use case name-nya mengelola data barang, lalu requirements-nya pemilik dapat mengelola data barang,
Lalu goal atau tujuan pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus barang. Precondition pemilik sudah masuk ke halaman admin. Jadi pada menu data barang ini posisi si admin sudah masuk ke halaman admin. Lalu post condition data berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Lalu apabila gagal, data gagal ditambah, diubah, dan dihapus. Primary aktornya pemilik, lalu main flow-nya pemilik masuk ke halaman admin, lalu pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Jika berhasil, data akan tersimpan. Jika gagal, muncul notifikasi. Lalu ada mengelola data barang. Use case name-nya bernama mengelola data barang. Lalu requirements-nya pemilik dapat mengelola data karyawan. Maksud saya use case name-nya mengelola data karyawan. Nah, requirements-nya pemilik data mengelola data barang. Lalu goal atau tujuan pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan. Precondition-nya pemilik sudah masuk ke halaman admin, sama seperti tadi. Lalu post condition-nya data karyawan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Dan violate and condition, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Nah, untuk primary aktornya juga sama pemilik. Nah, untuk main flow, pemilik masuk ke halaman admin, lalu pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan. Dan yang terakhir, jika berhasil, data akan disimpan, dan jika gagal akan muncul notifikasi gagal menyimpan data. Lalu ada laporan penjualan. Use case name-nya bernama laporan penjualan. Requirement-nya pemilik dapat melihat data laporan penjualan. Lalu tujuannya pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pemesanan pelanggan. Precondition-nya pemilik sudah masuk ke halaman admin atau data penjualan. Precondition, data penjualan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Violate and condition, data gagal ditambah, diubah, dan dihapus. Primary aktornya pemilik, dan untuk main flow-nya pemilik masuk ke halaman admin ke bagian data penjualan. Lalu pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pemesanan pelanggan. Intinya si pemilik ini dapat mengelola data penjualan tersebut. Lalu jika berhasil, data akan tersimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi gagal menyimpan data. Lalu ada mengelola data pemesanan pelanggan. Use case name-nya bernama mengelola data pemesanan pelanggan. Requirements-nya manajer operasional dapat mengelola data pemesanan pelanggan. Lalu goal-nya manajer operasional dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pemesanan pelanggan. Lalu precondition-nya manajer operasional sudah masuk ke halaman karyawan pada halaman data pemesanan. Lalu post condition-nya data pemesanan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Nah, apabila gagal, data gagal ditambah, diubah, dan dihapus. Primary aktornya ini karyawan. Nah, untuk main flow, karyawan masuk ke halaman karyawan, ke halaman data pemesanan. Lalu karyawan dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pemesanan. Jika berhasil, data akan tersimpan, maka jika gagal akan muncul notifikasi pemberitahuan. Lalu ada mengelola data pembayaran. Use case name-nya bernama mengelola data pembayaran. Requirement-nya karyawan dapat mengelola data pembayaran pelanggan. Lalu goal-nya karyawan dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pembayaran pelanggan. Precondition-nya karyawan sudah masuk ke halaman karyawan di bagian data pemesanan. Nah, untuk post condition, data pemesanan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Untuk violate and condition, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Untuk primary aktornya karyawan. Nah, untuk main flow-nya hampir sama seperti yang sebelumnya. Karyawan sudah masuk ke halaman karyawan di bagian data pemesanan. Lalu karyawan dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pembayaran. Dan yang terakhir, jika berhasil data akan tersimpan, dan jika gagal akan ada pemberitahuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Raihan dengan NIM 122011326. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Nah, ERD dalam diagram kali ini terdapat nama entitas yang berfungsi untuk menghubungkan antar entitas satu sama lain. Dan relasi di diagram ini memakai sistem one to many, yang mana relasi ini berfungsi
setiap entitas diperbolehkan berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya logical relationship structure. Di sistem ini, LRS di sistem ini terdapat 6 record, yaitu user, pelanggan, pemesanan, detail pemesanan, antrian, dan ayam. Pelanggan dan pemesanan berhubungan dengan detail pemesanan dan antrian, sedangkan detail pemesanan berhubungan dengan ayam. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi file. Yang pertama ada pelanggan. Nama file pelanggan, akronimnya pelanggan, SQL. Fungsi untuk menyimpan data pelanggan, organisasi file, indeks sekuensial. Tipe filenya file master, akses file random, medianya hard disk, panjang record 9, field key-nya no underscore pelanggan, softwarenya tentu saja MySQL. Untuk spesifikasi file user, nama file user, akronimnya user MySQL. Fungsi untuk menyimpan data user, organisasi file, indeks sekuensial. Tipe file file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 100, field key-nya ID underscore user, software MySQL. Untuk spesifikasi ketiga, spesifikasi file ayam. Nama filenya ayam, akronimnya ayam MySQL. Fungsinya untuk menyimpan data ayam, organisasi file, indeks sekuensial. Tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 97, field key-nya ID underscore ayam, softwarenya MySQL. Untuk spesifikasi file yang keempat, spesifikasi file antrian. Nama filenya antrian, akronimnya antrian MySQL. Fungsi untuk menyimpan data antrian, organisasi file, indeks sekuensial. Tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 5, field key-nya no underscore antrian, software MySQL. Untuk spesifikasi file pemesanan, nama filenya pemesanan, akronimnya pemesanan MySQL. Fungsi untuk menyimpan data pemesanan, organisasi filenya indeks sekuensial. Tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 46, field key-nya no underscore pemesanan, software MySQL. Untuk spesifikasi file selanjutnya, spesifikasi file detail pemesanan. Nama file detail pemesanan, akronimnya detail underscore pemesanan MySQL. Fungsi untuk menyimpan data detail pemesanan, organisasi filenya indeks sekuensial. Tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 28, field key-nya no underscore pemesanan, software MySQL. Kenalkan, nama saya Deva Riki Januar dengan NIM 1220-1264. Di sini saya akan menjelaskan struktur kode. Nah, untuk pembuatan primary key-nya ini ada beberapa struktur kode, yaitu ada struktur kode nomor pelanggan, terus ada struktur kode nomor pemesanan, kemudian ada struktur kode nomor antrian, kemudian lagi ada struktur kode ayam, dan struktur kode ID user. Nah, yang pertama ini ada struktur kode nomor pelanggan. Di sini ada PL, yaitu sebagai kode pelanggan,
22 sebagai tahun, dan 00011 sebagai nomor urut pelanggan. Nah, di sini keterangannya yaitu kode pelanggan adalah kode yang menunjukkan pelanggan. Kemudian tahun adalah tahun kedatangan pelanggan. Dan nomor urut pelanggan adalah nomor keberapa pelanggan yang datang. Selanjutnya, B. Struktur kode nomor pemesanan. Di sini ada PM, yaitu kode pemesanan, 22, yaitu sebagai tahun, 00011 sebagai nomor urut pemesanan. Keterangannya, kode pemesanan ini adalah kode yang menunjukkan pemesanan. Tahun adalah kode yang menunjukkan tahun pemesanan dilakukan. Dan nomor urut pemesanan adalah kode yang menunjukkan nomor pemesanan kesekian. Selanjutnya C. Struktur kode nomor antrian, yaitu KA sebagai kode antrian, 011 sebagai nomor antrian. Keterangannya, kode antrian adalah kode yang menunjukkan antrian, dan nomor antrian adalah kode yang menunjukkan antrian kesekian. Lalu D. Struktur kode ayam. Di sini ada AY sebagai kode ayam dan 000 sebagai nomor ayam. Nah, untuk keterangannya, AY ini sebagai kode menu, 000 yaitu sebagai nomor menu. Selanjutnya ada E. Struktur kode ID user. Di sini ada PG sebagai kode pengelola dan 001 sebagai nomor user pengelola. Kemudian ada KY sebagai kode karyawan dan 001 sebagai nomor user karyawan. Nah, untuk keterangannya, kode pengelola atau kode karyawan ini adalah kode yang menunjukkan pengelola atau karyawan. Dan nomor user ini adalah kode yang menunjukkan nomor user kesekian. Selanjutnya yaitu ada desain interface. Yang pertama ada halaman form login. Untuk dapat mengakses websitenya, kita diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan alamat email dan password. Jika setelahnya itu ada halaman data pemesanan. Di sini kita dapat menambah pemesanan dengan mengklik tambah pesanan. Maka tampilan yang akan muncul adalah nomor pesanan, nomor pelanggan, tanggal pemesanan, ID ayam, dan total pembayaran. Dan di sini kita dapat mengubahnya dengan mengklik ubah, dan juga kita dapat menghapusnya dengan mengklik hapus. Selanjutnya ada halaman dashboard. Tampilan di sini dapat menampilkan jumlah karyawan, stok barang, data pembelian, dan data pembayaran. Selanjutnya ada halaman data barang. Di sini kita dapat melakukan untuk penambahan barang baru dengan mengklik barang baru, dan tampilan yang akan ditampilkan yaitu ada ID ayam, harga, jenis pengolahan, dan kita juga dapat mengubah dan menghapusnya. Lanjut ada halaman data pembayaran. Di sini kita dapat melakukan tambah pembayaran dengan mengklik tambah pembayaran, dan hasilnya akan muncul yaitu ada nomor pesanan, nomor pelanggan, tanggal pemesanan, status, total pembayaran, dan pilihan yang dapat diubah ataupun dihapus. Selanjutnya ada halaman data karyawan. Di sini juga kita bisa menambahkan karyawan dengan mengklik tambah karyawan, dan hasilnya akan muncul untuk ID, username, akses, dan pilihan untuk mengubah atau menghapusnya. Lalu ada pengujian.
Jika kita mengosongkan semua data login lalu langsung mengklik tombol masuk, maka yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan "This value is required" dan hasilnya sesuai harapan. Yang kedua, jika kita hanya mengisi email dan mengasokkan password kemudian mengklik tombol masuk, maka sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan "This value is required" dan hasilnya sesuai harapan. Yang ketiga, jika kita hanya mengisi password dan mengosongkan email kemudian mengklik tombol masuk, maka yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan "This value is required" dan hasilnya sesuai harapan. Yang keempat, jika kita menginput data login dengan benar kemudian mengklik tombol masuk, maka sistem akan menerima akses masuk dan menampilkan menu home program penjualan dan hasilnya sesuai harapan. Pemeliharaan. Untuk spesifikasi sistem operasinya, kita memakai Microsoft Windows 7. Untuk prosesornya, Intel Core Celeron, RAM-nya 2 GB, hard disk 500 GB, layar LED 13,3 inch, keyboardnya keyboard QWERTY, printer inkjet printer, mouse menggunakan Advanced Optical Tracking, softwarenya untuk bahasa pemrograman kita memakai PHP, JavaScript, SQL, HTML, dan CSS. Untuk aplikasi pendukungnya kita menggunakan SAM dan Sublime. Untuk DBMS-nya kita menggunakan PHP MyAdmin. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis web ini, bisa dipastikan bahwa proses transaksi jual beli yang ada di Ayam Broiler Saputra menjadi lebih efektif dan lebih terjaga kualitas pelayanannya. Sehingga dengan web ini, pemilik dan karyawan bisa lebih maksimal dalam mengolah usaha di Ayam Broiler Saputra. Untuk saran, sistem informasi penjualan berbasis web ini masih bisa dikembangkan seiring dengan kebutuhan usaha Ayam Broiler Saputra seperti penambahan fitur, mengolah data pada sistem, mengevaluasi sistem pada waktu tertentu, dan mengupdate desain agar lebih menarik minat pelanggan. Sehingga semua itu agar bisa menyajikan informasi yang lebih lengkap dan melakukan pemeliharaan setiap waktu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.